Presiden Prabowo kerap mengatakan bahwa ada kekuatan asing yang menghendaki Indonesia tidak maju. Kemudian juga Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia tidak peduli bila ada statement dia yang mengatakan bahwa adanya kekuatan asing lalu ditertawakan oleh sejumlah pihak. Dan beliau juga mengatakan bahwa setelah dilantik maka dia rela mati untuk rakyat. Dan ada lagi juga statement beliau mengatakan bahwa parah sekali kebocoran-kebocoran pengelolaan anggaran dan kekayaan sumber daya alam bagi suatu negara. Nah, dalam ibarat ini beliau memberikan sebuah ibarat bahwa kebocoran darah adalah seperti tubuh manusia. Nah, beliau mengatakan bahwa seperti badan manusia, kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, maka akan kolaps dan mati. Itulah yang kemudian Presiden Prabowo mengibaratkan sama dengan negara, yaitu kekayaan bila terus bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam, gimana negara bisa bertahan. Nah, kemudian inilah kita melihat apakah betul-betul Presiden Prabowo saat ini tegas melawan korupsi. Saya Ram Arif, ini Edukasi Politik Indonesia. Masih teringat perkataan Presiden Prabowo bahwa di salah satu wawancara oleh senior daripada wartawan, beliau mengatakan bahwa selama 20 tahun Pak Prabowo tidak berkuasa, maka bisnisnya tidak berjalan. Artinya tidak mendapatkan kredit dari bank, sehingga tidak ada dukungan kekuasaan. Nah, sekarang saat ini Presiden Prabowo, tentunya Pak Prabowo sudah menjadi presiden, sudah dilantik dan telah bersumpah, maka dari pernyataan sebelumnya itu bisa jadi Pak Presiden akan menggunakan kekuasaan untuk melakukan menjalankan bisnisnya kembali. Tentunya tidak salah bila kita menyatakan bahwa potensi untuk memperkaya diri dengan menjalankan bisnisnya kembali itu akan sangat terbuka lebar. Dan tentunya dalam hal ini apalagi bila memang beliau adalah seorang presiden yang kita melihat dalam hal pengawasan, tentunya itu tidak bisa dikatakan bisa menghentikan bila beliau ada keinginan untuk melakukan bisnisnya berjalan dengan semakin baik. Dan lemahnya pengawasan karena beliau adalah seorang presiden, tentunya bisnisnya tidak akan bisa diawasi secara penuh, dan itu tentu ada kesempatan. Nah, kesempatan celah daripada sistem yang semuanya sistem berada di bawah kekuasaan presiden. Dan kita melihat tentunya kalaupun memang ada dorongan finansial, maka Presiden Prabowo tentunya mempunyai kepentingan untuk memperbesar bisnisnya. Nah, tentunya ini juga belum tentu apabila memang beliau sudah cukup tidak akan melakukan bisnis yang memang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha-usahanya. Nah, kita melihat bahwa tidak hanya Pak Presiden saat ini, tentunya para pejabat maupun politisi yang duduk di Senayan, mereka juga pastinya akan melihat adanya rasa ingin memberikan keuntungan buat diri pribadi dan kelompok. Tentunya ingin memperkaya diri, potensi itu ada, terus kemudian membaca bahwa adanya celah dalam sistem dan kurangnya pengawasan, itu juga mendorong mereka untuk bisa melakukan korupsi. Dan memang tekanan dalam hal dorongan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup, rasa tidak puas, rasa tidak cukup, sehingga mereka akan melakukan korupsi. Nah, ini juga ada semacam pengungkapan bahwa
Kalau saja korupsinya bernilai lebih besar daripada potensi resiko hukuman yang akan dijalanin, makanya secara risiko tertangkap yang rendah, nah inilah yang kemudian dilakukan. Nah, saat ini juga kita melihat tekanan-tekanan juga ada. Misalkan kita contoh dalam hal politik, yaitu para anggota dewan yang juga merupakan sebuah tempat yang harus mereka lakukan, karena memang ketua umum partai menghendaki ada, misalkan katakanlah setoran-setoran, sehingga itu menjadikan sebuah tekanan untuk mencari uang untuk memperbesar partai, setoran ke partai, dan juga untuk memperkaya diri, misalkan dengan mengembangkan usaha-usahanya di luar jabatan, atau menggunakan potensi kekuasaannya, kewenangannya untuk memperbesar usaha-usahanya di luar jabatan. Dan memang ini juga sebagai sebuah kesempatan, jadi para pemegang kekuasaan itu membaca celah untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dan kecurangan ini dalam bentuk penyelewengan anggaran atau misalkan penyimpangan terhadap keuangan negara. Dan ini merata dari jenjang pusat ke provinsi, ke daerah, bahkan ke tingkat desa-desa. Dan ini potensi-potensi ini karena memang ada celah yang bisa mereka lakukan. Dan mereka sangat berpikir rasional, artinya oknum-oknum ini sangat membenarkan bahwa tindakan korupsi itu adalah sebagai sebuah hal yang wajar. Memang ini adalah praktik lama dari presiden ke presiden, tentunya ini menjadi budaya yang kita sangat akrab dengan namanya korupsi berjamaah, dan itu hampir di semua jenjang kekuasaan itu terdapat seperti itu. Makanya Pak Presiden Prabowo juga menceritakan bahwa telah terjadi memang di setiap jajaran itu ada yang namanya kurawa, dan juga ada yang baik, ada yang jahat di setiap jenjang level. Dan inilah yang kita sebut sebagai paradoks, di mana bila kita hanya memberikan masalah-masalah, nah kemudian kita tidak bisa mengatasinya. Di satu sisi lain kita ingin menegakkan agar adanya pemberantasan korupsi. Dan kita lihat juga bahwa memang terjadinya korupsi karena memang adanya monopoli. Bayangkan bila semua pemegang kekuasaan, baik koalisi partai, berkongsi dengan pejabat-pejabat setingkat dirjen atau turunannya, mereka memonopoli kekuasaan dan kemudian memonopoli bisnis. Tentunya potensi kecurangan atau korupsi itu bisa dilakukan. Karena kenapa? Mereka akan melakukan kewenangan diskresi kewenangan, sehingga tidak diimbangi dengan adanya akuntabilitas yang memadai. Apalagi kalau misalkan kita melihat penegakan hukum ini diperlemah. Kita tahu misalkan KPK diperlemah, polisi, kemudian kita terlihat banyak kasus-kasus di kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum yang lain itu telah melakukan bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi. Nah, kita kembali kepada hal rasionalitas. Biasanya memang pelaku korupsi ini melakukan perhitungan yang untung rugi. Nah, bila mana korupsi terjadi jika manfaat lebih besar daripada resiko dari hukumannya. Tadi kembali lagi, bila mereka mendapatkan misal katakanlah 20M, terus kemudian mereka harus membayar 5M untuk hukum, tentu mereka akan melakukannya. Dan kita baru dengar kabar bahwa adanya jalan damai bagi para koruptor dengan cara menyerahkan uang kepada negara. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pintu-pintu, keran-keran yang bisa menyebabkan adanya potensi korupsi berjamaah yang begitu besar terhadap penerimaan-penerimaan pemasukan negara dari hal damai tadi. Dan kita melihat sekali lagi memang korupsi itu memang terjadi karena adanya kesempatan, yaitu adalah kelemahan sistem. Dan ini harus menyeluruh memang, dari sistem politiknya, sistem hukumnya, sistem ekonominya, dan itu semua harus dibenahi. Karena memang disitulah adanya sebuah keinginan atau niat, kebutuhan, dan atau juga bisa dikatakan keserakahan yang menginginkan memperkaya diri atau kelompok sebesar-besarnya karena ketakutan akan kehidupan yang
menjadi jatuh miskin, dan inilah yang penyebab utama juga kita menilai potensi-potensi itu yang menyebabkan orang pejabat atau oknum pejabat ini melakukan korupsi. Dan memang kalau dilihat dari statement Pak Prabowo dan hingga penjelasan tentang sistem politik kita, sudah barang tentu perkataan Prabowo masih bersifat normatif dan tentunya tidak ada penegasan sekali lagi yang bisa membuktikan bahwa ucapannya betul-betul ingin melawan korupsi. Jangan-jangan sejak dilantik hingga detik ini Pak Presiden Prabowo telah mengangkat bendera putih menyerah terhadap para koruptor, karena bagaimanapun juga walaupun sudah ada ikhtiar dan sebagainya, tetap masyarakat menilai ini masih sekedar omon-omon saja. Dan semoga keharapan ke depannya, kalau memang Pak Prabowo tegas ingin melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, maka bisa menggunakan 3 hal ini rekomendasi, yaitu pertama adalah pembenahan sistem secara menyeluruh, tidak hanya sistem politik tapi juga penegakan hukumnya, dan kemudian adalah sistem daripada demokrasi kita yang harus diawasi sepenuhnya. Dan kedua adalah pembersihan sumber daya manusia yang korup, baik di pemerintahan, di lembaga, kementerian lembaga, dan juga sampai pemerintah provinsi, desa, daerah kabupaten kota juga. Semuanya harus dibersihkan. Yang terakhir, untuk adanya edukasi zero corruption ini memang harus digalakkan terus-menerus, karena calon pejabat ataupun calon dewan itu harus benar-benar mengerti mengenai hal ini.